Ini berkaitan terutama dengan video yang beredar dan itu menjadi viral dan itu komentarnya jadi bermacam-macam dari berbagai perspektif. Salah satu yang dilihat adalah adanya seorang perempuan di antara para pria dalam sholat Id atau sholat Idul Fitri baru-baru ini. Langsung orang menyimpulkan ada yang nggak beres ini. Berarti ada yang salah dalam ajaran di Pondok Pesantren Al Zaitun. Itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kiro Channel. Manusia fenomenal Panji Gumilang ceritanya tampil di acara Kick Andy sebagai narasumber. Si Abah Panji Gumilang kali ini gak bisa intervensi terhadap Pak Andi Noya. Namun tetap saja omongan ngawur Abah Panji masih jadi andalannya. Yah, anggap saja orang ini kejiwaannya sedang terganggu. Ia merasa hidupnya sudah mencapai puncak kesuksesan tertinggi. Oke deh, mari kita simak saja percakapannya. Yang menuduh sesat bukan mereka. Kalau mereka, orang yang lain-lain tidak akan terpengaruh. Yang memberikan tuduhan itu unsur yang menganggap dirinya punya wewenang. Nah, apa perlu saya sampaikan? Kalau di luar sana, Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa ini memang ajarannya sesat. Kalau kelembagaan ya. Sudah, oke. Mantap Pak Andi, Abah Panji udah mulai oleng nih. Itu yang saya ingin mendengar dari sampean. Kalau kita pikir ajaran di Az-Zaitun, ada kurikulum. Kurikulum jelas, kurikulum Departemen Agama, kurikulum Diknas, kita combine, dan itu mendapatkan akreditasi. Apa itu? Unggul. Tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat atas, akreditasinya unggul. Kalau itu sebuah ajaran sesat, dari dulu sudah out. Kemudian, kalau hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan sholat, kemudian ada wanita, saya mengedepankan fikih sosial, mengangkat harkat martabat wanita yang selama ini terpinggirkan. Baru dimulai dalam politik, itu pun hanya 30%. Sedangkan pemahaman yang saya punya berdasarkan Al-Quran sama. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat tidak pernah dikesampingkan, sejajar. Nah, kalau soal itu saja lantas sesat menyesatkan, bagaimana dunia? Nih orang merasa jadi ulama besar aja, berijtihad seenak nafsunya. Ayat yang kamu baca itu peruntukannya bukan untuk saf solat. Kalau urusan saf solat, semua ulama fikih sepakat bahwa perempuan itu berada di belakang laki-laki. Itu hak asasi manusia untuk menjalankan ibadat menurut keyakinannya. Dasar kami Al-Quran. Tapi tafsirnya berbeda dengan yang ditafsir oleh... Jangan cari persamaan. Kalau persamaan semua, selesai dunia ini. Dunia berpikir itu terus berkembang. Berkembang. Begitu juga kita memahami Al-Quran. Bukan menafsir. Memahami. Pemahaman yang kemudian dianggap menyimpang. Itu anggapan yang tidak sama dengan anggapan kita. Oke saja. Saya juga tidak menyalahkan orang itu. Inilah kebebasan beragama. Siapapun tidak boleh memberikan stigma. Sampai negara saja tidak mau menstigma. Karena apa? Undang-undang dasarnya seperti itu. Apakah saya harus taat kepada orang yang tidak berdasar Undang-Undang Dasar 45? Di mana?
Kita harus taat pada undang-undang. Walaupun apa yang sudah berjalan selama ini yang dikenal oleh orang-orang itu adalah kelaziman. Kelaziman memang lazim, tapi berikan hak kepada kita yang memahami agama ini dari Al-Quran tadi. Dan ini bukan dibawa ke masyarakat, ditanamkan kepada generasi yang kita bawa untuk mencintai negaranya ini, supaya bisa memahami ajarannya dengan baik. Kalau kurikulum berjalan, tapi kita memberikan semangat kepada pelajar dengan pembimbingan agar ruhnya ini punya kemerdekaan, agar fikirnya punya kemerdekaan, agar ilmunya punya kemerdekaan, sehingga apa yang dikhayalkan untuk mencapai dunia baru bahagia akan ketemu. Jadi tidak boleh siapapun. Agama itu pribadi, tidak boleh dicampuri dengan yang lain-lain. Dan saya tidak pernah menistakan orang yang punya kelaziman itu. Dablek total nih si Abah, semua ibadah itu sudah ada aturannya bah dalam ilmu fikih. Jadi orang Islam yang waras tinggal mengikuti saja aturan itu. Tidak perlu repot-repot buat modifikasi baru lagi. Nah yang jadi masalah Abah ini pimpinan pondok, ngajarin santrinya seperti itu. Jelas ini bahaya bah. Soal jarak dalam saf ini, karena jaraknya terlalu renggang. Ini ajaran yang tidak benar. Silahkan mengatakan itu. Apa penjelasan Anda? Ini peristiwanya terjadi tatkala COVID-19. Semua masjid ditutup. Kami tetap berjalan karena kami punya tempat yang lebar. Maka ada personal distancing. Dan itu diajarkan oleh Al-Quran. Jadi ini video lama ketika pandemi. Bukan video baru sesudah yang diambil endemi. Itu tatkala Idul Adha kemarin atau Idul Fitri kemarin. Sudah lama ini perjalanan begini, sudah lama. Dan jarak-jarak itu pun sudah lama. Dari mulai diumumkan yang namanya COVID, kami sudah ambil jarak. Semua lockdown. Dan di sini sholat berjarak. Dan terus walaupun ada anjuran tidak ke masjid. Saya jalankan. Siapa yang melarang? Tuhan saja nggak melarang. Setelah Presiden secara resmi mengatakan saat ini kita sudah endemi. Ya. Artinya sudah normal. Ya, oke, normal lah ya. Apakah itu kemudian kembali seperti dulu atau Anda mempertahankan? Ya, begini. Apakah kita tahu serangan kembali? Tahun 1948 itu ada serangan. Hancur, Malang itu hancur habis. Seluruh Jawa habis. Serangan apa ini? Pandemi. Yang namanya flu Spanyol atau apa dulu. Tapi tidak diambil pelajaran. Maka terjadi lagi. Baik, kalau gitu bisa disimpulkan bahwa jarak ini bukan pada dasar atau dalil, tapi lebih kepada untuk keamanan. Ya, mau dasar apapun, mau keamanan, itu beragama supaya aman. Hidup supaya aman. Aman. Jadi ini bukan ajaran sesat menurut Anda ya? Bagaimana sesat? Saya ini takut sesatan. Tidak ada. Saya tidak pernah mengatakan orang lain sesat, saya benar. Nah berikan hak juga, jangan disesatkan saya. Kan namanya Persatuan Indonesia terjangkau. Baik, soal sesat ini kan bukan cuma itu alasannya. Kembali lagi ke video, karena ini selalu dasarnya adalah video yang kemudian beredar. Di video itu ada seorang non-muslim yang menjadi bagian dari sebuah prosesi sholat itu, yang duduk di situ. Ini sesuatu yang juga dianggap tidak benar. Siapa yang mengatakan itu tidak benar? Quran tidak mengatakan itu tidak benar. Orang bangsa Indonesia, sahabat karib, ingin duduk bersama, silakan. Memang sholat ini untuk apa? Sholat itu berdoa. Nah mengapa ada orang lain? Saya tidak mengatakan beragama lain. Sahabat saya duduk. Terus saya nanti sholat bagaimana? Silakan. Punya cara sendiri. Dan kemanusiaan yang adil dan beradab itu harus diterapkan begitu.
dan tidak menyalahi. Mau apatah lagi ini sholat. Tidak akan mengganggu. Yang nggak boleh kan setan dan iblis yang kumpul dengan kita. Itu kan keyakinan Anda ya. Lah, keyakinan. Kalau nggak yakin untuk apa dilaksanakan? Iya. Walaupun orang lain yang mengkritik Anda punya keyakinan yang berdasar berbeda. keyakinan orang. Undang-undang dasar kita ini memberikan kebebasan menjalankan agamanya dan keyakinannya dan kepercayaannya. Terus apa ini? Subhanallah, ada ya orang kayak gini. Omongannya ngawur seolah-olah benar. Yang paling aneh lagi kok banyak yang dukung juga ya. Bawa-bawa Al-Quran dan Undang-Undang Dasar, tapi pemahamannya ngawur total dari arah sebenarnya. Padahal jelas melalui surat Al-Kafirun, Allah menekankan perihal toleransi antar umat beragama. Hal ini dilakukan melalui pengerjaan ibadah sesuai dengan ketentuan agama masing-masing, tanpa mencampur adukan urusan keduanya. Jadi untuk pemirsa harap sabar ya, menghadapi orang dalam gangguan jiwa ini. Allah sengaja ciptakan orang ini, sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman yang mau berpikir, seperti halnya Allah ciptakan Fir'aun dan Abu Jahal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.